Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang workshop layout atau proses pembuatan layout. Ya. Nah, adapun proses pembuatan layout ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah kalian mempersiapkan konsep kreatif layout. Yang pertama adalah gaya visual, meliputi tema yang diangkat, warna apa saja yang nanti akan digunakan, jenis huruf apa saja yang nanti akan diaplikasikan, dan lain sebagainya. Ini kembali lagi ke materi sebelumnya, yaitu tentang gaya layout. Ada konvensional, ada dinamis, dan ada eksperimental. Silahkan kalian pilih yang mana. Tetapi untuk proses workshop layout ini kita akan belajar untuk konvensional dan yang dinamis. Sedangkan untuk eksperimental nanti kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian masih di konsep kreatif, yang kita butuhkan adalah referensi visual. Referensi di sini adalah karya desain yang sudah ada. Kita bukan meniru, tetapi gunanya sebagai benang merah, ya, sebagai benang merah atau pedoman desain yang akan kita terapkan nanti yang bagaimana. Jadi ketika kita sudah mulai mendesain untuk halaman 1, 2, 3 sampai seterusnya, kita bisa konsisten desain kita. Jadi kita tidak hilang arah. Misalnya entah itu warnanya yang berubah, entah itu jenis fontnya yang berubah, dan lain sebagainya. Maka referensi visual ini jelas kita butuhkan sebagai pedoman. Yang kedua adalah mempersiapkan konten dan aset. Apa itu konten? Konten adalah hal-hal atau sesuatu yang ingin disampaikan dan dikomunikasikan kepada audiens. Misalnya konten tentang penanggulangan virus COVID-19. Ada deskripsinya, ada narasinya, itu adalah konten. Atau misalnya tentang musik favorit kalian, atau pemain sepak bola favorit kalian, itu adalah konten, ya, konten. Apa yang mau diangkat, apa yang mau dikomunikasikan, itu konten. Kemudian yang kedua adalah aset. Aset adalah elemen audiovisual penunjang konten yang bisa ditangkap oleh indera manusia, sehingga konten tersebut bisa diterima dengan baik. Aset bisa berupa gambar, foto, video, animasi, sedangkan yang audio bisa berupa suara maupun lagu. Nah, untuk yang karya desain grafis kita pada kesempatan kali ini, kita lebih banyak berkutat pada aset yang berupa visual. Untuk audio visual nanti, ya. Kemudian untuk aset dan konten tadi silakan kalian tempatkan dalam satu folder, sehingga ketika kita mulai mengerjakan kita tidak kebingungan. File-file yang kita butuhkan ada di mana. Nah, setelah kalian sudah siap dengan konsep, kalian sudah siap dengan konten, kalian sudah siap dengan aset, sekarang kita mulai mengeksekusi konsep tersebut ke dalam sebuah karya, ya. Nah, untuk program atau aplikasi yang kita gunakan pada workshop layout ini adalah program yang sehari-hari sudah kalian lakukan atau bisa kalian temui dengan mudah, yaitu PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Karena sebetulnya PowerPoint ini adalah software atau aplikasi yang sangat powerful. Bisa kita gunakan untuk multimedia, bisa kita gunakan untuk membuat animasi, bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat layout. Tetapi pada kesempatan kali ini kita fokus pada PowerPoint saja. Pasti kalian sudah menginstal semua kan PowerPoint. Usahakan versi PowerPoint kalian adalah versi yang terbaru, sehingga nanti bisa lebih lancar dan lebih powerful. Kemudian sebagai tambahan, bisa kalian mulai install Adobe Photoshop ataupun Corel Draw dan software-software yang lain sebagainya. Tetapi kita fokus di PowerPoint. Oke, sekarang kita mulai untuk belajar workshop layout dengan PowerPoint. Yang kalian siapkan yang pertama adalah aset, ya, aset. Oke, di sini saya sudah menyiapkan aset gambar, kemudian ada foto, kemudian di sini juga ada konten yang sudah saya tulis sebelumnya. Nah, ini nanti jadi aset-aset ini akan membantu konten yang akan saya sampaikan di dalam desain saya.
sehingga nanti konten bisa diterima dengan baik ya. Nah ini. Oke, sekarang kita tutup, kontennya sudah siap. Sekarang kita buka PowerPoint. PowerPoint yang kita gunakan bebas, tetapi yang saya gunakan adalah PowerPoint 2019 yang terbaru. Kalian bisa menggunakan PowerPoint tahun 2014, 2010 dan lain sebagainya, silakan, karena yang kita gunakan hanya sekedar layout saja. Nah, ini sudah terbuka PowerPoint. Sekarang kita pilih yang blank presentation. Oke, sekarang sudah terbuka. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan dengan platform di mana karya desain grafis kita akan ditempatkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat postingan di Instagram, yaitu postingan carousel, yaitu postingan di mana gambar 1 dengan gambar 2, 3 saling berhubungan. Nah, pertama kita masuk ke desain, kemudian kita pilih ke slide size, kemudian kita pilih custom slide size. Di sini tidak ada satuan pixel ya. Sementara tidak ada satuan pixel. Kalau untuk di Instagram itu postingan carousel biasanya adalah 1080 kali 1080 pixel. Tapi karena di sini satuannya masih senti, maka kita bisa ubah ke 20 kali 20 senti. Karena kita menginginkannya bentuknya adalah kotak atau persegi 1:1. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian apabila di PowerPoint kalian belum ada grid ya, grid ini atau garis-garis kecil ini yang akan memudahkan kita proses layout, kalian bisa mengaktifkannya di view. Kemudian di sini ada grid lines. Nah, ini kalian centang ya, kalian centang sehingga akan muncul garis-garis titik-titik seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita mulai melayout ya. Nah, untuk halaman pertama ini adalah halaman judul. Halaman judul belum ada narasi yang berlebihan. Nah, saya rencananya di sini ada judul berada di sini, kemudian di sini ada paragraf atau subjudul, kemudian ada sedikit gambar ya, ada sedikit gambar. Oke, sekarang kita di insert, kemudian kita bisa pilih word art. Kita pilih ini, misalnya kita tulis judul. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri paragraf pendukung dari aset, jangan lupa. Jadi makanya kalian harus sudah siap aset ya. Ini sehingga nanti ketika kalian berhadapan dengan ruang kosong atau space kosong, kalian tidak bingung apa yang akan mau diisi. Nah, ini kita masuk ke insert, kita insert yang text box. Kita arahkan kemana. Nah, ini usahakan jangan sampai harus sama antara kiri dan kanan sehingga bisa dibaca dengan mudah. Kita tinggal paste saja. Nah, ini kemudian kita atur jenis fontnya. Nah, ini oke. Karena saya ingin sedikit, ini adalah gaya konvensional dengan sedikit dinamis, jadi saya ke jenis fontnya mungkin sedikit akan kita rubah menjadi lebih yang mencolok ya. Misalnya ada ini ada band script semi bold. Kemudian sekarang sedangkan kalau yang ininya tetap kalibri saja. Nah, ini harus sama antara kiri dan kanan. Nah, kemudian jangan lupa paragrafnya jangan terlalu kecil juga, misalnya bisa kalian 1,5. Nah, jadi bisa lebih bisa dibaca dengan enak. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Kemudian
sekarang kita tinggal ke new slide ya. New slide. Sebetulnya di sini sudah ada template ya, sudah ada template. Kalian bisa cek di layout ya. Di sini layout sudah banyak, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bisa kita hapus saja. Nah, kita sesuaikan dengan yang di sini. Apabila di sini paragrafnya 1,5, maka nanti di yang kedua juga harus 1,5 biar tidak membingungkan atau biar masih sinkron ya. Begitu juga dengan jenis fontnya. Oke, kita masukkan gambar. Kemudian jangan lupa paragraf pendukung. Nah, ini. Apabila tidak cukup, maka kita bisa ke halaman yang selanjutnya. Oke, sekarang kita coba ke halaman selanjutnya. Bisa kita ini dulu aja, duplikat. Kemudian ini tadi kita hapus sampai sini aja. Oke. Sudah, kemudian tinggal kita lanjutkan ke postingan yang selanjutnya. Misalnya di sini. Oke, yang nomor 2 itu ada siapa ini? Obling ya, Obling. Nah, kalau kalian ingin gambarnya ini transparan ya, transparan. Jadi misal transparan itu seperti ini. Jadi tidak ada frame putihnya. Misalnya kita masuk ke desain, kemudian ke format background, kemudian kita pilih warna yang, karena ini tentang band ya, kita pilih warna yang lebih sangar aja, yang biru ini. Oke, ini kita ini aja deh. Ini. Nah, kalau kita ingin menghilangkan warna putih pada gambar atau ingin memotong bagian mana yang ingin kita gunakan, nah sekarang kita bisa klik 2 kali di sini di gambar. Nah, kemudian kita bisa remove background. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti yang terlihat hanya ini. Nah, ini kan yang warna pink ini nanti akan terhapus. Padahal di sini ada badannya, ini masih kita gunakan, maka kita bisa ada mark areas to keep. Nah, ini kita bisa klik ini. Ini hati-hati. Nah, ini kalau sudah, baru kita keep change. Nah, ya, jadi dia bisa ini gambarnya transparan seperti PNG. Oke, begitu seterusnya. Mudah kan? Nah, silahkan kalian lanjutkan.
Oke, setelah jadi seperti ini ada 11 halaman dan tampaknya ini menjadi masalah karena di carousel Instagram itu ada 10 ya, dalam satu carousel ada 10 postingan, maka mau tidak mau kita harus sedikit memodifikasi agar semua konten ini bisa masuk ke dalam 10 halaman. Bisa kita mengecilkan jenis hurufnya, bisa kita mengecilkan spasinya, atau bisa kita mengecilkan gambar-gambarnya. Ingat, yang penting adalah konten. Untuk ornamen nanti ada di belakang. Nah, oke, apabila sekarang kita ingin membuat dua halaman tetapi saling berkaitan. Nah, ini misalnya ada fotonya Blink-182. Nah, misalnya kita rubah seperti ini, sehingga nanti bisa antara di frame 1 dan frame 2. Nah, maka kita bisa memanfaatkan fasilitas crop ya. Crop. Caranya seperti ini. Jadi kita yang di frame 1 dulu. Usahakan gambarnya bisa memenuhi kedua frame nanti secara penuh. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita crop. Oke. Nah, kalau sudah, kita duplikat. Kemudian gambarnya kita klik 2 kali lagi. Oke. Kita crop lagi. Tetapi sekarang yang kita atur adalah yang ini kita tarik ke kanan. Kemudian yang di sebelah kiri kita atur seperti tempat ukuran framenya. Nah, kalau sudah, ini baru kita geser ke sebelah sini. Oke. Ini jadi nanti bisa berhubungan. Sekarang kita coba layout. Oke, selesai. Halaman tadi berapa ini? 1, 2, 3. Ini. Kemudian ini sekarang yang 4.
Oke, sekarang halaman cover tinggal kita hias. Kemudian konten 1 sudah, tinggal kita ganti warna mungkin. Konten 2 sudah selesai, konten yang ini sudah fix. Kemudian ini juga tinggal ganti warna. Ini saya kira sudah cukup. Kemudian ini. Oke. Oke, kita sudah selesai. Kita lihat ya. Ini adalah halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah, nanti tinggal kita simpan ya. Kita simpan ke JPG. Kita simpan dulu. Di sini hasil workshop layout. Oke, hasil karya desain grafis kita sudah selesai, tinggal kita unggah. Nah, sekarang giliran kalian. Silahkan kalian mengerjakan karya desain grafis dengan ketentuan yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, selamat mengerjakan.